Tokoh panutan Jawa Barat pilihan kami yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Beliau lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Sebelum menjabat sebagai gubernur, beliau menduduki posisi sebagai wali kota Bandung. Menurut kami, Kang Emil sudah menerapkan core value ASN berhakmat. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Bapak Ridwan Kamil merupakan gubernur yang visioner. Sejak beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, telah banyak program-program kerja yang beliau buat. Salah satunya pada sistem pelayanan publik. Nilai berorientasi pelayanan. Selama kepemimpinan Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, salah satunya yaitu dengan adanya peluncuran aplikasi Jaramba. Aplikasi ini membantu memudahkan masyarakat dalam bepergian menggunakan angkutan umum. Aplikasi ini juga memberikan informasi mengenai moda transportasi yang tersedia dan terdekat, serta rute perjalanan, jarak, dan waktu tempuh yang dibutuhkan. Akuntabel. Bapak Ridwan Kamil dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat kembali meraih predikat A pada hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkatkan SAKIP tahun anggaran 2019. Hal di sini menunjukkan bahwa Bapak Ridwan Kamil ini sangat akuntabel, bertanggung jawab, di mana semuanya terintegrasi dengan baik melalui sistem dari Pemprov Jabar. Kang Emil juga berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang gubernur. Beliau melaksanakan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Dibuktikan dengan bersama Bapak Presiden Joko Widodo, beliau meraih penghargaan Asia Business Info International Awards 2020. Presiden Jokowi memenangkan kategori The Best 7 Asia Leader 2020. Sementara untuk Kang Emil di kategori The Best 7 Asia Governor 2020. Menurut Kang Emil, penghargaan ini memotivasi dirinya pribadi sekaligus pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bekerja lebih giat lagi, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut beliau, bekerja dengan baik adalah kewajiban dan kemuliaan, bukan semata untuk mencari sebuah penghargaan. Salah satu bentuk sikap harmonis dari seorang Gubernur Ridwan Kamil yaitu sering berinteraksi dengan rakyatnya melalui media sosial. Namun tidak sedikit pula yang mengomentari hal negatif akan aksinya tersebut, karena dikira kerjanya hanya main medsos. Tetapi menurut Ridwan Kamil sendiri, hari ini merupakan new era di mana pemimpin harus aktif di medsos, tetapi harus juga banyak berprestasi. Menurut riset yang dilakukan oleh Facebook sendiri, suatu berita akan sepi interaksinya jika kalimat beritanya terlalu serius atau serius. Sehingga jadi pemimpin juga tidak harus jaim. 70% followers dari Bapak Ridwan Kamil merupakan seorang yang single, sehingga dalam konten-konten beliau banyak pula dibahas mengenai mantan, jomblo, dan menikah. Hal tersebut merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil dalam bermain medsos untuk bisa lebih interaktif dengan para followersnya. Namun dari sekian banyak postingan-postingan yang baik tersebut, ada saja followersnya yang salah menafsirkan dari maksud candaan ataupun isi postingan tersebut. Tetapi jika menurut seorang Ridwan Kamil itu baik, tapi dinilai kurang baik oleh para followersnya, maka tetap ia harus minta maaf.
dari contoh tersebut, seorang Bapak Ridwan Kamil sudah memiliki sikap harmonis, yaitu sudah bisa lebih dekat dengan rakyatnya melalui media sosial. Pada tahun 2020 awal, pandemi COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk menangani hal ini, yaitu dengan diadakannya vaksin COVID-19. Namun, pada saat itu, vaksin Sinovac masih dalam tahap 3 pengujian. Sedangkan sempat beredar fenomena di kalangan masyarakat mengenai bahaya dari vaksin Sinovac tersebut, yang dimana kebenaran sumbernya masih disangsikan. Menghadapi fenomena tersebut, Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat mengambil keputusan yang cukup berani Terima kasih sudah dengan nonton. mengajukan Jangan diri lupa like, ikut serta subscribe, sebagai relawan dan share ya. dalam uji coba fase 3 vaksin Sinovac tersebut di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada Contoh perilaku adaptif dari seorang Bapak Ridwan Kamil yaitu meluncurkan elektronik renumerasi dan kinerja atau ERK. ERK sendiri merupakan program atau aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja melalui sistem elektronik. Manfaat dari ERK ini sendiri yang pertama, kinerja pegawai lebih mudah diukur. Kedua, pembagian kerja dan tunjangan lebih adil. Pembagian tugas berdasarkan nama dan kelas jabatan. Tunjangan diberikan berdasarkan kinerja pegawai. Ketiga, pegawai memiliki target output kerja yang jelas, sesuai dengan sasaran kerja pegawai. Keempat, pegawai jadi lebih termotivasi untuk bekerja, karena pekerjaan jadi lebih mudah terukur dan dihargai. Kelima, penilaian kinerja terintegrasi dengan sistem. Dan keenam, instruksi wali kota tidak akan terlewat karena tercatat di sistem. Kaitan dengan sikap adaptif yaitu untuk menjawab pandangan masyarakat terhadap ASN yang kurang aktif bekerja, karena dalam aplikasi ERK, PNS dituntut aktif bekerja dan mempunyai target bekerja. Kolaboratif. Di sini saya mengambil contoh bahwa Bapak Ridwan Kamil dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pendatangan kerjasama berbagai bidang dan Pemprov Nusa Tenggara Barat, mulai dari ekonomi kreatif, pariwisata, usaha mikro, kecil dan menengah atau disebut juga UMKM, perdagangan sampai pendidikan. Kerjasama antar provinsi salah satunya dari industri sepatu dari Jawa Barat, di mana industri tersebut membutuhkan kulit yang diproduksi kulitnya mungkin banyak dari ternak-ternak sapi atau kerbau di NTB.